Assalamualaikum Bare, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita akan membahas tentang betapa terpuruknya Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Di masa depan, dunia sudah sangat berubah dan Indonesia sampai sejauh ini yang kita lihat belum bisa mengantisipasi apa yang terjadi di masa depan. Kita sekarang akan membahas tentang riset dan teknologi di Indonesia. Saya harap Baraya nonton sampai tuntas karena ini sangat penting. Yuk kita mulai. Baraya begini, saya punya kawan, dia dagang kelapa butiran. Dia ambil kelapa butiran itu dari Cidaun, harganya 2.500 dari petani. Kemudian dia bawa ke Bandung, harganya 10.000 dia jual, 9 sampai 10.000. Berapa keuntungannya? Berarti 4 kali lipat. Keuntungan kotor setelah dikurangi berbagai hal termasuk ongkos, bensin, biaya pegawai, nyogok preman dan sebagainya. Maka keuntungan bersihnya itu sekitar 3 kali lipat. Apakah dia hebat dengan keuntungan itu? Orang Cina datang ke Indonesia, dia beli kelapa butiran, satunya 2.500. Kemudian dia tidak jual lagi di Cina sebagai butiran, dia rubah dulu menjadi layar HP, layar laptop, layar komputer. Itu kan semuanya terbuat dari daging kelapa. Dia dapat keuntungan sekitar 100 kali lipat daripada modal yang dikeluarkan. Jadi dia ngambil dari petani cuma 2.500, tapi setelah jadi ininya dia jual sampai ratusan ribu rupiah. Jadi, riset dan teknologi itu memberikan kepada dia keuntungan yang luar biasa, 100 kali lipat. Teman saya, dia jualan CD, bukan celana dalam, tapi CD kepingan itu. Dia beli CD kepingan sekitar 2.000 sampai 3.000 per helainya. Helai. Kemudian dia masukin lagu-lagu lama, masukin ke situ, kemudian dijual lagi dengan harga 10.000. Dari situ dia keuntungannya juga sekitar 4 kali lipat. Itu orang Indonesia. Tapi datanglah Bill Gates, datang ke Indonesia, beli CD harganya 2.000-an. Kemudian dia masukin Microsoft, itu kemudian dia jual lagi. Berapa dia dapat keuntungan? Sekitar 700 kali lipat dari biaya yang dikeluarkan untuk modal. Jadi, siapa yang pinter? Orang Indonesia cuma dapat keuntungan 3 kali lipat, 4 kali lipat, mereka dapat keuntungan sampai 700 kali lipat. Makanya Bill Gates menjadi salah satu orang paling kaya di dunia. Ya, walaupun usahanya bukan hanya di situ. Jadi balik lagi, riset dan teknologi itu bisa memberikan kemakmuran yang luar biasa untuk orang yang menjalankannya. Saya ambil kasus lain, sebuah buletin di Amerika Serikat menyebut bahwa kerugian yang dihasilkan gara-gara sampah yang ada di seluruh dunia per tahunnya itu mencapai 2,5 triliun dolar. 2,5 triliun dolar itu kalau dirupiahkan segini, benar-benar gak tercetak, itu angkanya terlalu banyak. Itu kerugiannya. Tapi Swedia malah dapat keuntungan dari sampah itu. Mereka malah minta sampah dari berbagai negara di seluruh dunia karena mereka jadikan sampah itu sebagai pembangkit energi, pembangkit listrik. Jadi, alih-alih dapat kerugian yang besar, mereka dapat keuntungan yang luar biasa karena listrik didapatkan dari sampah. Dan dari mana mereka bisa kepikiran seperti itu? Karena mereka melakukan riset. Mereka berteknologi. Masalah yang terjadi adalah kemudian kita lihat apa yang terjadi di Indonesia. Untuk biaya riset, untuk biaya pengetahuan, untuk biaya pengembangan teknologi, kita hanya mendapatkan kurang atau sedikit lebih tinggi dari 1% dari seluruh pendapatan kotor negara. Tahun 2019, Indonesia menganggarkan hanya 0,24% untuk riset dari total pendapatan kotor Indonesia. Dana itu yang cuma 0,24% itu pun dibagi-bagi menjadi 45 kementerian dan lembaga-lembaga lain, dan dari situ pun hanya 43% yang benar-benar dijadikan untuk biaya riset, sisanya untuk operasional. Artinya, kita sekarang semuanya tahu bahwa untuk mencapai jadi negara yang maju, jadi negara yang hebat, jadi negara yang cerdas, itu tergantung pada riset dan teknologi. Dan Indonesia hanya menganggarkan 0,24%, dan itu pun dibagi-bagi, dan itu pun hanya kurang dari setengahnya yang efektif benar-benar untuk riset. Saya ambil contoh lagi yang lebih historis gitu. Eropa di abad pertengahan itu benar-benar kacau, terkepung oleh Muslim yang pada waktu itu menjadi musuhnya. Mereka tidak ada jalan keluar sama sekali. Tetapi pada suatu hari bangsawan-bangsawan Eropa memutuskan untuk membiayai Columbus untuk ngadain riset perjalanan keluar. Pada waktu itu banyak di antara mereka yang masih berpikir bahwa bumi itu datar. Maka mereka harus ngadain riset, harus ngadain penelitian untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat atau datar. Mereka harus menemukan jawabannya untuk mencari jalan keluar. Akhirnya dikirimlah Columbus, duitnya dikasih banyak sama dia.
Columbus menemukan Amerika. Kemudian setelah itu ketahuanlah, terbuktilah bahwa bumi bulat. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Benua-benua baru ditemukan dengan semua sumber daya yang ada. Jadi hak milik Eropa. Itu gara-gara riset. Kemudian Eropa akhirnya menemukan pengetahuan baru, Eropa kemudian menemukan sudut pandang baru, Eropa kemudian menemukan bola dunia yang sesungguhnya, dan akhirnya itu semua jadi milik mereka. Bayangkan, sejak saat itu Eropa menguasai dunia. Gara-gara apa? Gara-gara para bangsawan itu berani memberikan dana untuk orang yang mau melakukan riset. Betapa gagunya Indonesia tentang teknologi sampai, ini laporannya, Cina punya sekitar 800.000 doktor PhD. Cina. India punya sekitar 600.000. Indonesia punya berapa? Indonesia punya 30.000 saja. Sedikit dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak. Dan dari 30 doktor itu, yang lebih mengerikan adalah 80%-nya berkutat pada doktor agama, hukum, dan ekonomi. Makanya ketika negara-negara yang asing itu sekarang sedang booming teknologi, bahkan India pun sekarang sedang booming teknologi, berpikir menjejakkan kaki mereka ke bulan dan ke Mars, orang-orang Indonesia yang terjadi adalah perang terkait dengan agama, ribut terkait dengan hukum, ribut terkait dengan ekonomi. Itu saja. Bayangkan, doktor di Indonesia jumlahnya sangat sedikit, dan dari sedikit itu hanya 20% yang kajiannya adalah sains dan social science. Dan dari sekian sedikitnya kalangan akademisi di Indonesia, sebagian besar di antara mereka bermasalah dalam bahasa Inggris, bermasalah dalam riset dan penulisan. Karya tulis Indonesia per orang per tahun itu hanya sekitar maksimal banget 1 orang akademisi 1 tahun. Saya pernah kenal seorang kawan. Dia itu lagi belajar untuk menempuh dapat ijazah S1. Tapi di tengah jalan, dia diminta sama si dosen untuk bikin penelitian ini itu, dibiayai lah. Si teman saya itu dibiayai untuk penelitian ini itu, kemudian tulis. Setelah selesai, baru diketahui bahwa laporan itu ternyata dijadikan sumber tesisnya dia. Jadi tesis yang dibuat oleh akademisi Indonesia itu adalah buatan anak yang S1 aja belum selesai. Itulah salah satu gambaran betapa mirisnya akademisi di Indonesia. Semoga ini bukan general. Semoga ini hanya kasus-kasus tertentu saja. Bagaimana bisa kondisi akademisi di Indonesia seperti itu? Kita dapat laporan dari 2 pihak. Yang pertama menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat paling konsumtif di dunia. Jadi, atau salah satu masyarakat paling konsumtif. Jadi, tentang riset, tentang teknologi, mereka tidak terlalu gandrung karena mereka punya slogan, kalau bisa beli, ngapain bikin? Jadi orang Indonesia adalah salah satu masyarakat paling konsumtif, dan bahkan negara-negara Amerika Utara menyebut Indonesia itu adalah BlackBerry Nation. Artinya, orang Indonesia itu mau jual apapun ke Indonesia itu pasti laku selama itu terlihat keren. Itu di satu sisi. Di sisi lain, ada penelitian lain yang menyebut bahwa Indonesia adalah salah satu negara paling tidak inovatif di dunia. Jadi ranking inovasinya itu benar-benar tidak ada. Kebanyakan yang kita kenal sekarang itu adalah teknologi-teknologi asing. Saya pernah ngobrol sama seseorang, dia itu tukang demo soal Amerika, boykot produk Amerika, boykot produk Cina, boykot produk Israel, dan seterusnya. Saya bilang sama dia, kalau kita boykot, apakah kita bisa hidup? Saya pernah nanya juga sama teman saya, Baraya silahkan jawab. Mungkinkah rakyat Indonesia bikin cireng tanpa bantuan asing? Menurut Baraya bisa nggak? Tahu kan cireng ya? Aci digoreng. Itu saya suka. Nah, apakah orang Indonesia bisa bikin cireng tanpa bantuan asing? Saya sih ragu. Soalnya begini Baraya, untuk bikin cireng kita harus bikin minyak kelapa dulu. Untuk mengolah minyak kelapa itu harus ada perkebunan kelapa sawit yang itu sudah ada rekayasa genetik di kelapa sawitnya, yang rekayasa genetiknya kita tidak punya teknologi tentang hal itu. Kemudian jadilah pohon sawit. Kemudian pohon sawit itu dipanen. Panennya dibawa pakai truk. Sampai sekarang kita tidak tahu ada mobil yang atau ada truk yang buatan Indonesia. Benar kan? Anggaplah Indonesia nggak bisa bikin truk. Dibawalah ke pabrik. Mesin-mesin di pabrik itu nggak ada satupun juga yang buatan Indonesia. Artinya, untuk bikin minyak kelapa saja, kita sangat tergantung pada negara-negara asing. Mesin-mesinnya itu didapatkan dari Jerman, dari Jepang, dari Amerika Serikat. Tidak ada satupun mesin di kelapa sawit itu, di pabrik kelapa sawit yang bikinan orang Indonesia asli. Artinya, sekarang ini kita bahkan untuk bikin cireng pun sangat tergantung pada negara-negara asing. Dan dalam kondisi itu, satu-satunya jawaban atas semuanya itu adalah kita harus mengembangkan teknologi. Kita harus memiliki anggaran yang lebih besar untuk riset. Tetapi pemerintah kita kekeh tidak sampai 1% anggaran untuk riset dan teknologi.
bagaimana Indonesia bisa maju di masa depan. Lalu ada sebuah teori konspirasi. Ini boleh percaya, boleh enggak. Saya sampaikan ini teori konspirasi. Kenapa pemerintah tidak menganggarkan lebih besar untuk sektor riset dan teknologi? Kenapa hanya 1% sekitar itu, lebih kurang sedikit? Kenapa tidak lebih dari itu? Konon katanya alasannya adalah begini. Kalau Indonesia menjadi negara maju, maka negara-negara maju yang sekarang itu tidak akan menjadi terlalu maju. Gitu. Kan mereka jadi maju itu karena mereka ngambil sumber daya dari negara-negara berkembang. Salah satunya adalah Indonesia. Saya ambil ilustrasinya dari Jepang. Misal begini. Kita sekarang punya merek-merek mobil yang sangat terkenal yang sumbernya dari Jepang. Pabriknya itu 100% ada di Indonesia. Kenapa orang Jepang pengen bikin pabriknya di Indonesia? Pertama, kalau bikin pabrik di Indonesia, itu beli tanahnya harganya sangat murah. Di Jepang sangat mahal. Itu yang pertama, murah di Indonesia. Kemudian yang kedua, buruh di Indonesia, pegawai, tenaga kerja, dibayarnya juga sangat murah. Enak kan? Enak. Kemudian nanti untuk bikin ini kan nanti ada amdalnya, harus buang limbahnya, harus diolah dulu dan sebagainya. Di Indonesia amdalnya longgar dan bisa dilangkahi, dalam tanda kutip bisa disogok. Jadi gampang, jadi enak. Kemudian bahan-bahan untuk membuat mobil dan motor dan sebagainya itu juga sudah ada di Indonesia. Kan Indonesia kaya akan sumber daya. Nah, kemudian pangsa pasarnya juga sudah ada di Indonesia. Jadi bikinnya di Indonesia, yang bikinnya orang Indonesia, polusinya buat Indonesia, kemudian dijual lagi untuk orang-orang Indonesia, tapi keuntungannya yang paling besar adalah untuk Jepang. Enak kan? Nah, lebih menguntungkannya lagi adalah orang Jepang tidak usah khawatir dengan alih fungsi teknologi. Kan begini Baraya, kalau orang Jepang bikin pabrik di Cina, bikin pabrik mobil misalkan, itu orang Jepang was-was, karena nanti sama orang Cina dibajak, dibikin, dan akhirnya orang Cina bikin produk mobil sendiri. Tapi kalau di Indonesia, itu produknya semuanya udah bikinan Indonesia, Jepang cuma ngeliatin doang, tapi nggak ada alih fungsinya, nggak ada satupun mobil yang jadi buatan Indonesia, dan nggak ada satupun orang Indonesia yang berpikir Indonesia bisa bikin. Padahal semua part-part dari mobil-mobil itu, semuanya sudah buatan Indonesia. Dan Jepang begitu senangnya karena setelah Jepang bikin pabrik mobil di Indonesia, mereka bisa mengancam dan menakut-nakuti pemerintah Indonesia. Ayo, kalau nggak mau nurutin saya, investasi saya cabut. Ampun, kan pemerintah Indonesia seperti itu. Dan solusinya adalah teknologi. Kita harus mengembangkan teknologi, kita harus mengembangkan riset, tetapi itu semua tidak dilakukan sama pemerintah Indonesia. Baraya, saya ambil satu contoh lagi yang begitu ngenes. Baraya, Indonesia taken kontrak dengan Cina. Cina disuruh bikin rel kereta api yang menghubungkan antara Bandung dengan Jakarta, kereta api cepat. Berapa total investasinya? Total nilai yang dibutuhkan sekitar 87 triliun rupiah. Oh, 87 triliun rupiah itu digunakan untuk memperlancar akses antara Bandung ke Jakarta, Jakarta ke Bandung. Begitu. Sekarang kita lihat model ala saya, misal ya, maaf. 87 triliun itu bukan digunakan untuk mencarter orang Cina bikin jalan rel kereta api Jakarta-Bandung, tetapi digunakan untuk riset teknologi tentang drone. Misal begitu, kita bikin drone raksasa yang bentuknya seperti bis, tapi bisa ngangkut dan terbang. Kalau sudah seperti itu nilai investasinya kurang lebih mungkin sama. Dengan kemampuan produksi, misalkan bikin 10 drone per tahun, misal begitu. Kalau riset dan teknologi kita diarahkan ke sana, maka kita nggak usah lagi bikin rel kereta api, udah aja kita bikin drone segede bis yang bisa, kan Dubai udah, walaupun kecil, Cina udah, Singapura sedang dalam pengembangan, kenapa Indonesia tidak mendahuluinya? Kan Indonesia yang paling butuh drone skala besar itu untuk angkutan, biar nggak macet. Kalau drone segede gaban itu sudah dihasilkan, Indonesia bisa mengantarkan itu dijadikan sebagai transportasi massal, misal orang-orang kaya yang setiap hari naik mobil, itu tidak akan jadi naik mobil lagi. Kan mereka pasti senang kalau ada drone yang bisa terbang ke kantornya dalam waktu cepat, tidak akan kemacetan. Kan pasti seperti itu. Jadi pasti laku ini teh, dijamin. Dengan modal 87 triliun, ini pasti tercapai. Gak usah bikin jalan raya, kereta api yang kayak gitu, yang hubungannya dengan Cina. Kan kita punya seluruh sumber daya yang bisa digunakan untuk bikin drone skala besar. Oke, sudah jadi drone-nya. Apa dampaknya? Pertama, kita jadi efektif dan lebih efisien, ya kan? Jadi kita nggak usah macet-macetan, nggak usah ribut-ributan, dan polusi udara bisa ditekan. Bayangkan Baraya, perharinya kerugian yang ditanggung oleh masyarakat Indonesia dan negara Indonesia dari polusi udara itu mencapai 112 triliun rupiah per hari. Artinya,
kalau polusi ditekan dengan hilangnya kemacetan, dengan hilangnya mobil-mobil pribadi yang berlalang di jalan-jalan itu, artinya kita bisa menghemat per harinya 112 triliun rupiah. Dari situ kita bisa mengembangkan riset, kita bisa menciptakan pabrik yang jauh lebih besar, bikin gimana caranya supaya drone di Indonesia banyak dan besar. Dan kalau sudah bikin drone itu, kan kalau tadi cuma bikin rel kereta api Jakarta-Bandung, kalau sudah bikin drone skala besar itu, kita bisa bikin trayeknya dari Bandung ke Jakarta, oke, dari Maumere ke Pakpak, oke, dari Kendari ke Makassar, oke, dari Pontianak ke Samarinda, oke. Dengan itu kan bisa. Dan sekali lagi teknologi ke arah sana itu negara-negara lain sudah ke arah sana. Kita gak terpikir untuk itu. Kita terpikir untuk bikin infrastruktur, kita terpikir untuk bikin sembako murah, terpikir untuk hal-hal yang seperti itu. Sekali lagi Baraya, seperti yang awal-awal saya ilustrasikan, teknologi itu menghasilkan keuntungan 700 kali lipat, 100 kali lipat, atau bahkan tidak terbatas. Daripada kita bikin jalan ini, jalan setiap tahun ditumpuk lagi, dan seterusnya, yang membuat pemerintah terbebani oleh beban yang begitu besar soal anggaran, kenapa kita tidak riset, bikin teknologi dan ciptaan-ciptaan baru? Contoh yang lain, ini ilustrasi saya aja ya, contoh ya. Sekarang di Indonesia banyak kota-kota yang dilanda kemacetan. Kenapa macet? Karena orang-orang Indonesia nggak mau naik angkutan umum. Oke, jadi akhirnya setiap pagi dan setiap sore, orang-orang yang cuma satu orang ngabisin jalan sampai 2 kali 5 meter karena naik Pajero Sport. Coba kenapa nggak berpikir kita punya Astra yang sudah ada di Indonesia. Itu rubah, tolonglah. Aset minta aja ke negara aset 40 triliun itu dirubah jadi setengah menciptakan setengah mobil, setengah motor. Kan gini nih ya. Orang naik mobil, kenapa kamu naik mobil? Karena biar nggak kehujanan dan nggak kepanasan. Oke. Kenapa kamu naik motor? Biar nggak kena macet. Kenapa kita tidak berpikir bikin gabungan mobil dan motor? Motor ukurannya kecil, cukup untuk 2 orang, ceper kayak sedan, tapi kecil, jadi memuat orangnya tidak banyak, jadi hanya 1 meter lah kanan kirinya. Jadi nggak menghabiskan jalan sampai 2 kali 5 meter itu. Jadi ada hujan, ada panas terlindung si orang-orang yang naik di dalamnya, tetapi dia lincah kayak motor. Kenapa nggak bikin kayak gitu? Itu kan biayanya mahal. Gak semahal bikin rel kereta api Bandung-Jakarta. Dan kalau kita sudah bikin itu, bikin skala besar, kemudian jual ke negara-negara yang lain, kan negara yang lain belum ada tuh, jual ke negara-negara lain, kita untung besar dari situ, dari teknologi. Tapi kita lagi-lagi mengabaikan teknologi, dan kita sampai sekarang masih ada perang agama, perang teologi, saling menghujat, dan seterusnya. Padahal kebanyakan orang di Indonesia juga gitu-gitu aja. Indonesia itu dari dulu sampai sekarang kalau olimpiade fisika, olimpiade kimia, olimpiade biologi pasti menang terus. Di seluruh dunia, di ajang dimanapun kita bawa medali terus. Tetapi orang-orang yang hebat, orang-orang yang cerdas itu waktu SMA-nya begitu, waktu kuliah, waktu apa, gak diapa-apain. Potensi yang sedemikian besar diabaikan. Oke, Baraya, ini semoga jadi perenungan bersama dan saya harap ada bagian dari pemerintah yang mendengar ini. Saya Guru Gembul, silakan tonton episode saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.